Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali untuk anak-anak kelas 4 SD Pelita yang Pak Guru sayangi. Baik anak-anak, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut ke pembelajaran ketiga, yaitu tentang sejarah kerajaan Islam di Indonesia. Hindu, Buddha, kita sudah selesai di pembelajaran 1 dan 2. Sekarang kita ke pembelajaran 3 tentang sejarah kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama adalah kerajaan Islam Samudra Pasai. Ya. Penyebaran agama Islam di Indonesia ini sekitar abad ke-13 Masehi. Agama Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh pedagang dari Persia dan Gujarat. Nah, agama Islam pertama kali dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, kerajaan Islam Samudra Pasai ini berdiri pada abad ke-13. Kerajaan Islam pertama di Indonesia, ya, terletak di Aceh Utara, dekat Lok Semawi, ya, tepatnya di Lok Semawi. Nah, keberadaan kerajaan Samudra Pasai ini didasarkan pada keterangan Marco Polo, ya, seorang pengembara dari kemudian raja pertama Sultan Malik As-Saleh, gitu, yang menjabat sebagai raja pertama kerajaan Samudra Pasai adalah Sultan Malik As-Saleh. Nah, Sultan Malik As-Saleh wafat diganti oleh Sultan Malik At-Tahir atau Sultan Muhammad. Ya, Sultan Muhammad wafat diganti oleh Sultan Malik At-Tahir II, ya, atau Sultan Ahmad. Kerajaan Samudra Pasai ini sebagai pusat perdagangan dan pelayaran. Sultan Ahmad wafat diganti oleh Sultan Malik At-Tahir III atau Sultan Zainal Abidin. Kerajaan Samudra Pasai sebagai pusat agama Islam. Peninggalannya adalah dirham, cakradonya, nisan Sultan Malik As-Saleh. Lanjut ke kerajaan yang kedua, yaitu Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh berdiri pada abad ke-16 Masehi. Terletak di Banda Aceh. Raja pertamanya bernama Sultan Ali Muhayyad Shah. Sultan Ali Muhayyad Shah wafat diganti oleh Sultan Salahuddin. Sultan Salahuddin wafat diganti oleh Sultan Alauddin Riayat Shah. Kemudian kerajaan Aceh ini mencapai puncaknya di bawah pimpinan Sultan Iskandar Muda. Nah, raja terakhir kerajaan Aceh adalah Sultan Muhammad Daud Shah Johan. Nah, kerajaan Aceh menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam. Peninggalannya adalah Masjid Raya Baitur Rahman, Taman Sari, Gunungan, Benteng Indrapatra. Kita lanjut ke kerajaan yang ketiga adalah Kerajaan Ternate dan Tidore. Berdiri pada tahun 1527 yang terletak di Sampalu, Kepulauan Maluku. Raja yang terkenal adalah Sultan Hairun. Kerajaan Ternate penghasil cengkeh dan pala, ya. Kemudian Kerajaan Tidore berpusat di Halmahera. Raja yang terkenal Kerajaan Tidore adalah Sultan Muku. Kerajaan Ternate membentuk Uli 5 meliputi Ambon, Seram, Bacan, Obi. Kerajaan Tidore membentuk Uli Siwa meliputi Halmahera, Jailolo, Papua. Raja Sultan Babula dapat mengusir Portugis. Nah, ini raja kerajaan Ternate, ya, terakhir. Kemudian peninggalannya adalah Masjid Sultan Ternate, Benteng Kerajaan Ternate, Makam Sultan Babula. Kerajaan berikutnya adalah Kerajaan Guatalo, terletak di Sobaopau. Kerajaan Islam pertama di Sulawesi. Raja pertama yang masuk Islam yaitu Raja Karaeng Matoaya, bergelar Abdullah Awalu Islam. Mencapai puncaknya pada pemerintahan Sultan Hasanuddin. Kerajaan Guatalo termasuk kerajaan maritim, ya, sebagai pusat perdagangan rempah-rempah. Nah, Sultan Hasanuddin ini diberi gelar sebagai ayam jantan dari timur karena berani melawan Belanda. Raja Bone Arupalaka berkhianat sehingga Sultan Hasanuddin menandatangani perjanjian Mungaya. Peninggalan kerajaan Guatalo yaitu Benteng Fort Rotterdam, Masjid Katangka, dan Makam Syekh Yusuf. Kemudian sikap kepahlawanan raja-raja yang ada
ada di Indonesia. Contohnya Raja Mula Warman, sikap kepahlawanannya adil dan bijaksana, taat menjalankan agamanya, dermawan. Raja Kartanegara, sikap kepahlawanannya pantang menyerah, berani. Raja Balaputra Dewa, sikap kepahlawanannya jujur, disiplin, adil dan bijaksana. Sultan Iskandar Muda, sikap kepahlawanannya adil, mengutamakan kesejahteraan rakyat. Raden Patah, sikap kepahlawanannya menghormati kebebasan agama, berani melawan penjajah. Kemudian yang terakhir yaitu nama-nama pahlawan di Indonesia. Tuanku Imam Bonjol itu pahlawan dari Sumatera Barat ya, yang terkenal dengan Perang Padri, karena Tuanku Imam Bonjol ini adalah yang memimpin kaum Padri, ya, kaum ulama yang menentang kaum adat ya, di Sumatera Barat. Kemudian yang kedua Sultan Hasanuddin tadi dari Makassar, bergelar sebagai ayam jantan dari timur karena keberaniannya melawan Belanda. Kemudian Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta, ini terjadi perang Diponegoro karena Belanda ingin membuat jalan melewati makam leluhur Pangeran Diponegoro. Kemudian Pangeran Antasari ini dari Banjarmasin. Insinyur Soekarno dari Blitar, dia bergelar sebagai Bapak Proklamator karena yang memproklamasikan negara Indonesia ini adalah Bapak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai pendampingnya. Kemudian R.A. Kartini dari Jepara bergelar sebagai pelopor emansipasi wanita, ya, artinya keberadaan wanita itu sama dengan pria, ya, sebagai emansipasi wanita, pelopor ya, pelopor emansipasi wanita adalah Raden Ajeng Kartini. Kemudian Tengku Umar ini dari Aceh, bergelar sebagai Tengku Johan Pahlawan. Ini juga sama seperti ayam jantan dari timur karena keberaniannya melawan Belanda, maka diberi gelar sebagai Tengku Johan Pahlawan. Cut Nyadin dari Aceh itu bergelar sebagai Sri Kandi Aceh ya, karena satu-satunya perempuan yang berani melawan Belanda yang meneruskan perjuangannya suaminya yaitu Tengku Umar melawan Belanda ya. Kemudian Sultan Agung Hanyokrokusumo dari Jawa Tengah, Patimura dari Maluku ini bergelar sebagai kapitan ya, kapiten. Dia namanya Kapiten Patimura. Jadi gelarnya kapitan. Kemudian Ki Hajar Dewantoro atau Dewantara ini dari Yogyakarta bergelar sebagai Bapak Pendidikan Nasional karena beliau adalah yang mendirikan Taman Siswa, sehingga hari kelahirnya yaitu tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional, dan Ki Hajar Dewantoro tersebut diberi gelar sebagai Bapak Pendidikan Nasional ya. Anak-anak sekalian, Pak Guru agak cepat karena materinya banyak, tapi waktunya yang terbatas, sehingga kalau belum jelas, kamu ulang lagi videonya, kamu lihat lagi video PowerPoint-nya ini, ya, supaya jelas, kamu baca lagi, dan kamu lihat lagi, kamu tonton kembali, ya, agar apa yang Pak Guru sampaikan, kamu dapat mengerti. Selanjutnya tugas dari Pak Guru ya, yaitu menjawab soal, kamu jawab di buku latihan ya, sebagaimana biasa. Kemudian kalau sudah selesai, kamu kumpulkan sesuai jadwal ke sekolah yang mengumpulkan baik kamu ataupun orang tua kamu. Ya baik, Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.